warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Kembali lagi bersama saya Ilham Muhammad Zakia Fauzi. Di sini kita akan melanjutkan materi matriks yang akan kita bahas. Pada video kali ini kita akan membahas determinan dan inverse pada matriks. Silahkan menyaksikan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi ya, tentang matriks, determinan, dan inverse. Yang pertama itu determinan matriks. Determinan matriks itu ditandai notasi tanda kurung, atau sering kita lihat pada kayak kelas 10 itu tandanya mutlak. Nah, determinan ini bisa dilakukan hanya pada matriks persegi atau pada baris dan kolom yang sama. Berarti misalkan ordonya 2x2 atau 3x3. Oke, sekarang yang pertama itu determinan matriks pada ordo 2x2. Kita lihat di sini matriks A itu ordonya 2x2, A, B, C, dan D. Nah, untuk determinan A-nya itu A kali D dikurang B kali C. Nah, itu nanti menghasilkan determinan A. Nah, contoh kita lihat di sini ada matriks A 2, 3, 5, 7. Nah, determinan A-nya itu 2 dikali 7 dikurang 3 kali 5. Nih, 2 kali 7 dikurang 3 kali 5. Berapa? 2 kali 7 itu 14, dikurang 3 kali 5 itu 15. Berarti 14 dikurang 15 itu min 1. Nah, ini determinan A-nya. Lanjut, kita ke determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah, di ordo 3 kali 3 ini memiliki dua cara. Kita bahas yang cara yang pertama dulu, yaitu aturan Sarus. Nah, di aturan Sarus ini caranya itu dikali silang. Misalkan ada matriks A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, itu dikali silang ke bawah nih, A, B, A, E, I, B, F, nanti di sampingnya itu ditambah di yang kolom ini nih, kolom 1 sama kolom 2, ditambah ke sini A, D, G, terus B, E, H. Nah, ini jadi seperti yang di bawah ini nih, untuk mencari determinan A-nya tinggal kali silang A, E, I, ini dapat yang ke 1, terus B, F, G itu dapat yang kedua, terus C, D, ini CDI, CDH, CDA itu dapat yang ketiga. Nah, 1, 2, 3 ini nanti operasinya itu di jumlah seperti ini. Lihat di rumus determinan A-nya, ya kan? Berarti, nah sekarang kita lihat yang ke arahnya ke bawah, ke kiri, pojok kiri, yang C, E, G, A, F, H sama B, D, I itu cuma sama dikali ya. Terus yang dapat 4, 5 sama 6. Nah, 4, 5, 6 ini dia itu tandanya dikurang. Nanti yang ke bawah kanan sama ke bawah kiri itu tandanya dikurang. Dapat rumus determinan A. Ini cara yang aturan Sarus. Kita langsung masuk ke contohnya. Lihat matriksnya ada 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Nah, ini mencari determinan A-nya, tinggal kita tambah lagi, tulis lagi yang kolom 1 sama kolom 2 nya, 4, 2, 3 sama 2, 1, 2. Nah, ini dikali silang 4 kali 1 kali 4 nih, ditambah karena ke bawah kanan itu kan tadi ditambah, terus 2 kali 5 kali 3, nah ditambah 8 kali 2 kali 2 nih, terus dikurang sekarang yang ke bawah kiri, 3 kali 1 kali 8 dikurang 2 kali 5 kali 4 atau 4 kali 5 kali 2 itu sama, terus dikurang 4 kali 2 kali 2. Nah, ini menghasil nanti kalau dikali dulu hasilnya 4 kali 4 nya 16, 2 kali 5 itu 10, kali 3 30, 8 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 itu 32, 8 kali 1 8 kali 3 itu 24, 4 kali 5 20, 20 kali 2 itu 40, 2 kali 2 4, 4 kali 4 itu 16. Nah, nanti hasilkan, nanti operasinya turunin aja sama.
yang menghasilkan determinan A-nya min 2. Nah, itu cara dari aturan Sarus untuk matriks ordo 3x3. Nah, sekarang ada cara yang kedua, itu memakai metode minor kofaktor. Nah, lihat determinannya ini. Nah, di sini minor itu kita tandai MIJ. Nah, kalau nanti masuk ke contoh soal langsung biar lebih paham. Nah, ini rumus determinan A-nya kalau pakai minor kofaktor nih. A11 dikali kofaktor A11 dikali kofaktor 11 ditambah A12 dikali kofaktor 12 ditambah A13 dikali kofaktor 13. Nah, cara kofaktornya nanti kita mencarinya pakai ini, min 1 I plus J dikali minornya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Lihat di sini ada matriks ordo 3x3 4 2 8 2 1 5 3 2 4. Nah, kita caranya mencari minornya dulu. Lihat ini kita tulis lagi di untuk matriks ordo 3x3-nya. Nah, sekarang kita lihat mencari minor 1, ini baris ke 1, IJ itu baris, J itu kolom. Nah, baris ke 1 terus kolom ke 1. Lihat baris ke 1 yang mana? 4 2 8. Berarti caranya gini, 4 2 8 yang kita coret, terus kolom ke 1-nya kita coret juga. Nah, berarti kan sisa 1 5 2 sama 4. Nah, itu kita tulis, berarti menjadi ordo 2x2. Nah, ini jadinya minornya 1 5 2 4. Terus begitupun juga yang kedua. Lihat, ini kan minor baris ke 1, kolom kedua, berarti baris ke 1-nya kita coret, kolom keduanya kita coret, berarti sisanya 2 3 5 4. Nah, ini kan hasilnya, berarti untuk minor 1 2 itu 2 5 3 4. Begitupun juga sama sekarang yang ketiganya. Lihat, di sini kan ada baris ke 1, kolom ke 3, kita coret baris ke 1, kolom ketiga, sisanya apa? 2 1 3 2. Nah, kita tulis di sini 2 1 3 2. Berarti minornya dapat 2 1 3 2. Langsung masukin ke rumus determinan A-nya yang A11 dikali kofaktor 11. Nah, cara rumus kofaktor itu kan tadi min 1 I plus J. Nah, kalau misalkan kita yang pertama itu kan I-nya itu 1, J-nya itu 1. Karena baris 1 kolom ke 1. Masukin ke rumus min 1 pangkat 1 plus 1 I1 kan J1, terus minornya masukin yang ini. Nah, 4-nya ini apa? 4-nya itu A11. Ini kan elemennya nih. Elemen A11 kan ini 4. Nah, berarti masukin 4. Terus ditambah A12, elemen yang A12 mana? 2 kan? Masukin di sini 2. Nah, masukin rumusnya tadi min 1 I kali J, karena ini I-nya itu barisnya itu ke baris ke 1, J-nya itu kolom ke 2. Nah, berarti pangkatnya 1 tambah 2. Nanti untuk minornya karena kita sudah dapat, masukin langsung minornya. Begitupun juga sama sekarang yang A13. A13 itu kan 8. Nah, berarti kita masukin 8 min 1 I-nya itu karena I-nya 1, J-nya itu baris ke 1, J-nya itu kolom ketiga, berarti 1 tambah 3. Nah, minornya masukin yang ini. Udah tinggal dihasilin. Min 1 di pangkat 2 itu kan sama aja min 1 kali min 1. Hasilnya kan 1. 1 kali 4 itu 4. Nah, ini caranya mencari minor itu sama kayak tadi determinan yang ordo 2x2. A kali D dikurang B kali C. Nah, ini kan 1 kali 4 berapa? 4. 5 kali 2 itu 10, berarti 4 dikurang 10. Kita masuk ke sini, min 1 tambah 2 itu kan 3. Berarti min 1 kali min 1 itu hasilnya 1. Kalau misal dikali min 1 lagi berarti hasilnya min 1. Berarti min 1 kali 2 itu hasilnya min 2. Taruh di sini min 2. Terus cara juga sama, pakai determinannya ordo 2x2. 2 kali 4 itu 8.
terus dikurang 5 kali 3 itu 15. Begitupun juga sama yang ketiga, masukin di sini min 1 pangkat 4, min 1 kali min 1 itu 1, min 1 kali min 1 lagi 1, berarti 1 kali 1 1 kali 8 8. Cari determinan ordo 2 kali 2 nya, 2 kali 2 itu 4, terus 1 kali 3 itu 3, jangan lupa tandanya dikurang. Kita tinggal jumlahin aja. Kalau misalkan ada yang di dalam kurung, selesaikan dulu dalam kurungnya. 4 dikurang 11 berapa? 4 dikurang 11 itu min 6. Min 6 kali 4 itu 2, min 24. Nah, tandanya juga. Ini kita selesaikan dulu. 8 dikurang 15 itu berapa? 7. 7 dikali 2 itu, ini kan min 7. Min 7 kali min 2 itu hasilnya kan plus. Berarti plus 14, tulis plus 14. Terus 4 dikurang 1, 4 dikurang 3 itu hasilnya 1. 1 dikali 8 ya tetap plus 8. Berarti min 24 ditambah 14 itu kan min 10 ditambah 8 berarti min 2. Nah, ini determinan A-nya untuk ordo tadi 3 kali 3 itu min 2. Ini contoh soal. Oke, sekarang kita masuk ke inverse. Sama kayak tadi, determinan itu dia memiliki ada ordo 2 kali 2 sama 3 kali 3. Nah, sekarang kita lihat yang berordo 2 kali 2 dulu. Lihat inverse-nya. Kalau inverse itu biasanya tandanya, kalau matriks itu kan A. Kalau inverse itu ditambahin pangkat min 1. Nah, ini nih. Kita lihat. Misalkan ada matriksnya A, B, C, D. Nah, ini rumus inverse-nya ini nih. Ini aja sampai sini. Oke. 1 per AD, A kali D min BC, ini D, A min B min C. Atau AD min BC itu kan tadi sama aja rumus determinan A kan. Berarti 1 per determinan A, matriks D min B min C A. Nah, ini dapatnya dari sini nih. A sama D nya itu ditukar nih posisinya, berarti D nya ke atas, A nya ke bawah. Nah, yang B sama C nya tinggal ditambahin min nya aja. Nah, ini dia dapat rumus, nanti rumus inverse. Oke, langsung masuk ke contoh soal. Lihat, di sini ada matriks A ordo 2 kali 2, 4, 1, 7 sama 2. Langsung masukin ke rumus 4. Rumusnya kan 1 per, tulis 1 per 4 kali 2. Ini terus 7 kali 1 atau 1 kali 7. Nah, ini jangan lupa dikurang karena rumus determinan kan. Terus ini ditukar 4 sama 2 nya, berarti 2, 4, terus 1 sama 7 nya tinggal ditambahin min. Nah, tinggal dihitung deh, 4 kali 2 berapa? 8. 1 kali 7 itu 7, berarti 8 nih kurang 7 itu 1, berarti 1 per 1. 1 per 1 berapa? 1 kan? 1. Nah, nanti tinggal dikali ke sini. Kalau misalkan itu sama kayak rumus di operasi perkalian yang pada sebelumnya, matriks sebelumnya. Nah, ini menghasilkan ini 2 min 1 min 7 4. Nah, ini inverse dari matriks 4 1 7 2 nya, ini hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke matriks yang berordo 3 kali 3. Lihat nih, ini rumusnya nih, inverse matriks ini. Nah, ini rumusnya untuk matriks ordo 3 kali 3. Inverse-nya sama kayak tadi, 1 per determinan A atau A kali D dikurang B kali C. Nah, sekarang ini ada adjoin-nya. Nih adjoin. Nah, rumus dari adjoin itu sama kayak tadi nih. Sama kayak ini. Yang di determinan nih, kofaktornya min 1 I plus J dikali M IJ. Oke. Langsung kita masuk ke, lihat ke contoh soalnya aja. Nah, lihat di sini ada contoh matriks A itu 3 kali 3 berordonya. 1 2 min 3 2 8 7 1 5 sama 6. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita cari minornya dulu. Cara nyari minor sama kayak tadi yang determinan. Nah, sekarang cari minor
baris ke 1 kolom ke 1. Jadi kita coret baris ke 1 kolom ke 1, berarti sisanya 8, 7, 5 sama 6. Nah ini dapat minornya nih. Terus sekarang baris ke 1 kolom ke 2, sisanya apa? 2, 1, 7, 6. Nah dapat minornya. Terus baris ke 1 kolom ke 3 dapat nih, sisanya 2, 8, 1, 5. Nah ini minornya dapat. Kita cari determinannya dulu, karena tadi rumusnya ada determinan kan, 1 bagi determinan A. Caranya sama kayak determinan tadi. Kita lihat di A11-nya, elemen A11 nih, 1, tulis 1. Nah, kofaktor, pakai rumus kofaktor itu kan min 1 I plus J kali minor. Nah, I plus J nya berapa? I nya ini 1 baris 1 ke kolom ke 1, berarti I1, J nya 1. 1 tambah 1 berarti 2. Nah ini. Oke, terus lanjut ke yang kedua, ditambah lihat elemennya, elemen 1, 2. Nah ini kan elemen 1, 2, tulis di sini 2 min 1, rumus tadi rumus kofaktor min 1 plus 2, karena I nya 1, J nya 2, berarti 1 tambah 2 kali minornya. Terus yang ketiga, lihat di sini kan ada elemen 1, 3. Elemen 1, 3 itu kan min 3 kan. Nah kita ambil 3-nya aja, minnya nggak usah kita ambil. Berarti 3 ini rumus kofaktor kali minor, ya kan. I plus J kali minor. I nya 1, J nya 3 kan. Udah, kita caranya sama kayak tadi, min 1 nih, kita selesaikan yang ini dulu nih. Nah ini kan 1 tambah 1 itu kan 2, berarti min 1 pangkat 2 itu kan min 1 kali min 1, berarti kan min kali min itu kan hasilnya plus, berarti 1 kali 1 tetap 1. Nah yang ini minornya ini kita pakai determinan yang ordo 2 kali 2. 8 kali 6 berapa? 48. 7 kali 5 35, jangan lupa dikurang, berarti 48 dikurang 35. Terus ini juga selesaiin dulu yang ini nih, yang ada min satunya, pangkatnya dulu kita jumlah. 1 tambah 2 berarti pangkat 3, min 1 pangkat 3, berarti kalau misalkan dia ganjil, kalau misalkan tandanya itu min, berarti dia tetap min 1, berarti min 1 kali 2 itu kan tetap min, dia min 2. Terus selesai lagi nih, determinan A ordo 2 kali 2, 2 kali 6 berapa? 12. 7 kali 1 7. Nah berarti 12 dikurang 7. Ini juga sama nih, selesaiin dulu yang min satunya nih. Pangkatnya berapa, jumlahin 4. Berarti kalau dia genap, berarti dia hasilnya positif. Berarti 1 ditambah 3, 1 dikali 3 itu hasilnya 3. Nah ini selesaiin determinan ordo 2 kali 2. 2 kali 5 itu 10, 8 kali 1 itu 8. Udah, tinggal kita masukin 48 dikurang 35 itu 13 kali 1 kita tulis 13. 12 dikurang 7 itu 5, dikali 2 itu 10, berarti ini kan dia tetap min nih, berarti min 10. 10 dikurang 8 berapa? 2. 2 kali 3 6, berarti plus 6, berarti 13 dikurang 10 itu 3 ditambah 6. Nah hasilnya 9. Ini dapat kita determinannya nih 9. Oke, dapat determinannya 9. Lanjut. Wah, caranya sama kayak tadi. Minornya kita cari dulu. Kalau misalkan determinan itu kan berhentinya cuma di baris ke 1 aja. Nah, kalau misalkan inverse itu semuanya baris 1, baris 2, baris 3 itu dicari. Berarti baris 1 itu ada 3 cara, baris 2 itu ada 3 cara juga, baris ketiga itu juga ada 3 cara. Nah, sekarang kita lihat di baris 2 kolom pertama. Nah, ini baris kedua yang mana? Yang ini kan, coret. Kolom pertama yang mana? Ini, coret. Jadi sisa berapa? 2 min 3 5 6. Nah, dapat nih minor 21. Terus baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua kita coret. Berarti sisanya 1 min 3 1 6. Nah, ini dapat minornya 2 2. Sekarang baris kedua kolom ketiga. Baris kedua mana? Ini. Kolom ketiga yang ini. Berarti sisanya 1 2 1 5. Dapat minornya. Nah, sekarang pindah barisnya. Sekarang baris ketiga.
kita coret dulu baris ketiga. Kolomnya apa nih? Kolomnya 1, berarti kita coret yang 1. Sisanya apa? 2 min 3, 8 sama 7. Ini dapat minornya 31. Terus baris ketiga tetap kolomnya yang pindah. Sekarang kolom yang kedua, berarti 1, 2 min 3, 7. Nah, ini dapat minornya nih, 3 sama 2. Nah, oke, sekarang baris yang ketiga, kolom ketiga dapat 1, 2, 2, 8. Nah, ini minornya nih, 3, 3 nih. Oke, caranya sama. Sekarang kita masukin ke kofaktor. Kofaktor kan tadi rumusnya min 1, yang ada min 1-nya, ada min 1 pangkatnya. Min 1 I plus J sama minor. Nah, tadi kan udah dapat nih satu-satu nih dari yang pertama nih. Minor yang pertama M11, M12, M13, terus M21, M22, M23, M31, M32, M33. Berarti tinggal masukin ke kofaktornya aja. Ini kan M11, di sini M11, lihat M12, M13, tinggal pindahin aja. Minornya tadi kan udah dicari. Terus ini M12, ini M22, M23, terus ini M31, M32, M33. Udah, tinggal diselesain sama kayak tadi, supaya kita sederhanain bentuknya. Caranya itu mencari determinan ordo 2 kali 2, 8 kali 6 berapa? Dikurang 7 kali 5, nih hasilnya 13. Terus 7 kali 1, nih 2 kali 6 dulu, 2 kali 6 dikurang 7 kali 1, nih hasilnya min 5. Terus 2 kali 5, 10, dikurang 8 kali 1, nih hasilnya 2. Nah, sekarang ini 2 kali 6 itu 12, dikurang min 3 kali 5, nih hasilnya min 27. 1 kali 6, pokoknya caranya sama yang di atas. Oke, tinggal jumlahin aja. Nah, ini kenapa ada minnya nih, yang M12, M21, M23 sama M32, karena ini dari rumus kofaktor ini nih, dia menghasilkan negatif. Pokoknya nanti kalian itu kalau misalkan ada ordo 3 kali 3, misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini dia pertamanya yang A itu plus, min, plus. Nah, bawahnya itu kebalikannya, min, plus, min. Yang bawahnya juga kebalikannya, plus, min, plus. Nah, ini makanya jadi hasilnya kayak gini nih, ada minnya nih. Nah, tadi kan rumusnya di inverse itu ada adjoint, itu ADJ itu adjoint. Nah, adjoint itu sama aja transpose dari kofaktor. Nah, kalian udah belajar transpose kan sebelumnya. Nah, karena kita tadi udah dapat kofaktornya, tinggal ditranspose aja yang jadi tadinya baris itu jadi kolom, yang tadinya kolom itu jadi baris. Nah, ini adjointnya, dapat adjointnya transpose dari ini ini di kofaktor. Nah, tinggal dimasukin ke rumusnya itu kan tadi inverse A itu 1 per determinan A. 1 determinan A tadi udah dapat kan, yang pertama 9, 1 per 9. Nah, ini dikali adjoint A, ini adjointnya tinggal masukin. Udah tinggal dikali 1 per 9 dikali 13 berapa nih hasilnya? 7 per 3. 1 per 9 dikali min 27. Nah, ini hasilnya 3. Pokoknya kalian kali 1 Nah, posisinya nggak berubah ya. Jadi kalau misalkan A11 berarti dia tetap posisinya di A11. Ini menghasilkan inverse-nya, hasil inverse-nya. Nah, selesai. Oke. Mungkin kalau misalkan nanti ada yang bingung atau belum mengerti, silakan ditanya saja. Cukup sekian matriksnya, berarti pertemuan kita pada
materi matriks itu sudah habis. Oke, selamat belajar. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.